Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dalam pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dihitung dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis salim musalla al-muwahhidin ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana fala ahadun abara bi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Habibulladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah wanslabtu ridakum bila ilaha illallah wastu hawaiji bila ilaha
illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para pinisepuh, jamaah musalla al-muwahhidin, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di musholah yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan yang indah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau hari ini nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah kesemua nikmat Allah tersebut, baik sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan iman Islam, dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan, dan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imamul ummah wajul karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di musholah ini. Di antara sunnah Rasulullah yang kita perjuangkan, yang kita hidupkan adalah taklim pengajian dan silaturahim. Mudah-mudahan perjuangan kita menghidupkan musholah ini dengan silaturahim dan taklim pengajian, kelak di yaumil kiamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa mohon ikhlasannya baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah dan karamah Fatihah kajian malam hari ini masih tentang kelanjutan yang kemarin tentang arba'atun nisyan alal insan. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hajiniyah wa ada kulliyatil syari ma'as salamah wal barakah wal maghfirah wasil maksud bil qabul ila hadratur rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan almarhum al-maghfurlah Mama Jan Mastura bimama amsar usurihi wa ghurihi, khususan al-hadis Sayyid Salim al-Atas usurihi wa ghurihi, khususan al-Habib Soleh bin Musir al-Ansari Tanggul usurihi wa ghurihi, khususan al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segab usurihi wa ghurihi, khususan al-Habib Hamid bin Ali bin al-Atas usurihi wa ghurihi, khususan al-maghfurlah Haji Ahmad Syekh bin Haji Syian. Allahumma taqassana wa taqassam bi rahmah wal maghfirah yu'idu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas 2 dari 4 lupa yang ada pada manusia. Nah, untuk mengingatkan kembali saya ulangi lagi. Ada ungkapan ahli hikmah. Mereka mengatakan bahwa arba'atun nisyan alal insan. Arba'atun nisyan alal insan. Ada 4 lupa yang terdapat pada diri manusia. Nah, jadi ini ada 4 kelupaan atau ada 4 lupa yang memang suka dilupakan oleh manusia. Karena memang manusia ini adalah al-insanu malhotawan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Tapi kata Nabi, wa khairul khata tawwabun. Sebaik-baik orang yang lupa, orang yang salah itu suka bertaubat. Jadi karakter kita, sifat kita ini lupa. Nah, lupa yang pertama namanya nisyanun nafsi. Lupa akan dirinya sendiri. Mungkin saya kemarin pernah mengasih ilustrasi. Kita bangun tidur nih. Pas bangun tidur, kebanyakan orang itu lupa akan Tuhannya. Pas bangun tidur, sampai-sampai lupa ngucapin alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tuh. Lupa ngucapin alhamdulillah. Pas melek mata dia lupa siapa dirinya. Siapa yang telah memelekkan matanya, siapa yang telah menghidupkan kembali dari tidurnya, siapa yang telah membangunkannya, dan siapa yang memberikan napas akan dirinya, bisa bergerak bangun tidur. Kadang-kadang bangun tidur bukan ngucapin alhamdulillah, dia nyari apa? Hah? Iya. Nah, lupa akan dirinya. Tuh. Bangun tidur saja itu manusia lupa siapa dirinya. Nah, itu manusia ini, kita nih, itu jujur aja bahwa kita ini diciptakan dari air mani yang hina. Kemarin ayat Al-Qur'annya udah hafal nih. Dalam surat Yasin ayat 77 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa ija huwa khasimum mubin. Ini surat Yasin ayat 27. Artinya, awalam yarol insanu, apakah manusia enggak memperhatikan, enggak merenungkan, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami menciptakan manusia nih, kita nih, min nutfah, dari setetes air mani. Hina banget kita, dari setetes air mani. Itu kemarin sudah saya jelaskan. Kalau laki-laki kemudian, mohon maaf ya, keluar air mani, najis enggak? Najis. Maka dia harus bersuci, namanya mandi besar. Baik sengaja ataupun tidak disengaja keluarnya air mani. Ya barangkali aki-aki udah tua ngimpi kesemsem sama gadis yang cantik, walah malamnya ngimpi berantem sama perempuan tadi tuh yang dilihat pagi-pagi. Gadis cantik
dihayalin aja sampai ke bawah ngimpi. Bener mimpi. Akhirnya pas dilihat sarungnya basah. Boleh enggak dia sholat? Enggak. Boleh enggak dia megang Quran? Enggak. Boleh enggak dia yang melakukan yang lain masuk masjid? Enggak. Dia harus mandi karena dalam keadaan najis. Mandilah dia. Namanya mandi junub, mandi besar. Walaupun udah aki-aki, walaupun keluar air mani, wajib mandi. Pas mandi niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah. Mandi dah dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Beres mandi, kemudian dia doa, selesailah dia boleh sholat lagi, dia boleh ke mushola masuk masjid lagi, dia boleh megang Quran. Artinya sudah bersih tuh. Gara-gara apa tadi? Keluar air mani. Kan hina ini. Nah, kita ini diciptakan dari tetes air mani yang hina. Kemudian manusia dilahirkan tidak punya apa-apa. Jadi ini ketika kita dilahirkan dari ibu kita, itu kita nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang. Kemudian dirawat, kemudian dikasih baju terus. Jadi anak-anak namanya balita, umur bawah 5 tahun, beranjak, kemudian remaja, kemudian dia dewasa, kemudian dikasih jabatan sama Allah, dikasih harta. Wah, pokoknya Allah baik banget. Dikasih fasilitas, yang tadinya nggak punya rumah dikasih rumah, yang nggak punya mobil dikasih mobil, yang nggak punya motor dikasih motor, atau awalnya dia nggak bisa jalan, Allah kasih jalan, bisa bergerak, kemudian dia berumah tangga, kemudian kaya raya. Tapi kemudian ketika ia udah kaya, punya jabatan, hartanya banyak, dia lupa sama Allah. Banyak nggak? Banyak. Maka kata Allah, Fa'ijah wahsimu mubin. Kok ketika engkau sudah dikasih anugerah sama Allah, Fa'ijah wahsimu mubin, kok malah jadi musuh Allah? Jadi musuh Allah yang nyata, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, padahal dia itu anna khalaqnahum min nutfatin. Kita kadang-kadang lupa sama diri kita sendiri. Siapa diri kita? Min aina ji'ta, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup, dan akan kembali ke siapa kita nanti akan mati. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Awalam yarul insanu, apakah manusia enggak pernah merenung? Tuh tadi, jadi lupa yang pertama namanya nisyanun nafsi, lupa sama dirinya. Contoh konkret, Qarun. Itu Qarun hidupnya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia minta doa sama Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong doa sama Allah, engkau kan doanya diijabah, minta saya di orang kaya. Tapi Musa diam aja, nggak pernah doain, dipaksa lagi, terus dipaksa sama Qarun. Ini Qarun itu miskin, nggak punya apa-apa, tapi minta, ya Musa tolong doain saya, minta sama Allah jadi orang kaya. Karena terdesak, akhirnya Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, jadikanlah Qarun orang yang kaya raya. Bener, doanya diijabah, dikasih harta dikit-dikit, lama-lama banyak. Ya Allah, itu hartanya luar biasa. Kunci hartanya itu kalau dipikul sama orang itu nggak kuat, saking banyaknya.
Tadinya dia rajin ke majlis taklimnya Nabi Musa, ngaji seminggu sekali, bahkan tiap hari, karena ngurusin harta. Jadi seminggu sekali. Harta banyak sebulan sekali, tambah banyak setahun sekali, tambah banyak lagi nggak pernah datang. Sampai kata Nabi Musa, salamin sama Korun, dia lupa sama aku. Ngaji sebentar kemari, tapi ini kata Korun, saya sibuk dengan harta saya. Tuh, pagi, siang, sore, malam ngurusin harta. Dia nggak tahu bahwa dia itu kaya berkat doa Nabi Musa alaihi salam yang jadi kaya raya. Bahkan dia lupa juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau hartanya jadi kebiasaannya, jadi gandungannya, jadi kesibukannya, sampai akhirnya Allah melaknatnya. Itu Korun, hartanya itu ditelan bumi, rumah-rumahnya, istananya, hartanya itu diisep oleh tanah, oleh bumi, masuk ke dalam tanah, diajab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia itu orang yang dulu susah, orang yang gak punya apa-apa, akhirnya dia kaya raya, lupa sama Nabi Musa dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya nisyanun nafsi, lupa akan dirinya. Makanya kalau kita gali sumur, gali septic tank tuh kan, gali tanah tuh ya, nemu emas batangan, kita bilangnya apa? Ini harta Korun. Kalau Korun mah tinggal di sono, bisa nyampe kemari tuh. Ini harta karun nih, harta karun tuh. Saking kayanya tuh diusap tanah. Makanya kalau kita nemu harta dalam tanah, kita nyebutnya harta Korun. Itu peringatan buat kita bahwa kita ini itu nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Allah kasih, tapi ketika Allah kasih ilmu, kasih harta, kasih kekayaan, dia lupa akan Tuhannya, kepada diri dia lupa. Namanya nisyanun nafsi, lupa akan dirinya. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua yang pernah saya sampaikan, Fir'aun. Fir'aun itu punya ayah, punya ibu, kemudian lahir bayi sama telanjang kayak kita, kemudian dirawat, lama-lama besar, kemudian ayahnya meninggal, dia gantiin jadi raja. Nah, disebutkan dalam Al-Quran namanya Fir'aun, Raja Fir'aun. Wah, Allah itu kekuasaan yang luar biasa. Itu Fir'aun hidup juga pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kekayaannya luar biasa, sampai dia ngomong gini dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Lah, itu dia itu ngaku Tuhan, padahal ada Tuhan yang telah menghidupkannya, yang dikasih nikmatnya buat dia, dikasih harta, kekayaan, sama kekuasaan. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa. Bahkan dia itu sombongnya luar biasa, takabur, bukan hanya kepada Nabi Musa, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menenggelamkannya dalam lautan merah, ditenggelamkan nih. Kemudian pas lagi kelelep, tau kelelep ya, lagi ngap-ngapan gitu, dia ngomong, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Udah terlambat, baru ngakuin tuh siapa dirinya. Lah kemarin sebelumnya dia nisyanun nafsi, lupa akan dirinya. Itu contoh orang dikasih harta lupa, dikasih kekuasaan lupa. Banyak nggak orang begini? Banyak. Maka jangan sampai kita lupa nih kepada diri kita sendiri. Siapa diri kita nih?
Woi lah, mentang-mentang dikasih kekayaan dia lupa sama tetangganya sombong, sama saudaranya sombong. Padahal kekayaan yang dia yang punya itu titipan nempel doang kan, nempel. Itu ada orang sombong punya kekayaan luar biasa, akhirnya Allah kasih musibah, itu rumahnya kebakar habis, dia nggak punya apa-apa lagi. Banyak juga orang yang punya simpanan uang di bank ketipu miliaran, ya akhirnya itu harta hilang begitu saja. Kenapa? Karena dia nisyanun nafsi, lupakan dirinya. Nah, itulah karakter manusia. Arba'atun nisyan al-insan, lupa manusia yang pertama adalah lupa akan dirinya. Yang kedua, arba'atun nisyan al-insan yang kedua, 4 lupa yang ada pada manusia adalah namanya nisyanul zanbi, lupa akan dosanya. Kita ini punya dosa, saya, jamaah semuanya, bapak-bapak semuanya, siapa aja yang nama-nama manusia punya dosa. Tapi anehnya kita kadang-kadang lupa sama dosa kita. Sekarang nih menjelang malam, dari pagi, siang sampai sore itu banyak dosa yang kita perbuat. Ingat nggak? Ingat nggak? Lupa dah pokoknya. Dosa kita yang tadi kita lakukan itu udah lupa. Jangankan yang hari ini, kemarin-kemarin yang dosa kita lakukan, ingat nggak? Lupa udah. Belum yang dulu-dulu, belum yang lalu-lalu lagi. Masih remaja, mungkin barangkali jarang sholat, barangkali, atau nggak pernah sholat. Pernah nggak? Pernah. Ada yang setahun nggak pernah sholat. Lupa nggak? Lupa. Ada yang nggak pernah sembahyang subuh seumur-umur. Ada nggak? Ada. Lupa nggak? Lupa. Pokoknya kita itu suka lupa sama dosa. Semuanya. Saya juga lupa kadang-kadang dosa saya. Pokoknya manusia itu punya karakter lupa, nisyanuz zanbi, lupa sama dosanya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah, baca istighfar. Kenapa? Kita akuin kita ini banyak dosa. Makanya di bulan Rajab ini, yang kata Rasulullah ini luar biasa. Kata Rasul, Syahrul Rajab, syahrul istighfar. Bulan Rajab ini bulan istighfar. Diingetin bahwa kita ini harus banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya barangkali nih, ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni enggak? Ampuni enggak Allah? Ampuni. Allah itu innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Ya Allah, kalau kita pikir-pikir dosa kita udah banyak banget. Antara pahala sama dosa kita hitung-hitung lah nih. Kalau orang yang punya ahli akuntansi, punya hitung-hitungan muhasabah, dosanya ditulis nih dari mulai pagi sampai sore berapa, pahalanya ditulis berapa. Banyakan pahala, banyakan dosa. Banyakan dosa, nggak seimbang nih. Dosanya segini, ibadah segini. Nah, itu dosa sumbernya banyak. Ada mulut, salah ngomong, kadang-kadang dosa. Gibah, ngomongin orang, dosa. Belum mata kita, belum telinga kita nih dengar yang nggak baik-baik, atau kaki kita berjalan yang tempat maksiat, atau tangan kita, banyak pokoknya sumber dosa. Nah,
Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, cepat-cepat ucapin istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini luar biasa nih, bulan Rajab nih. Tadi kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Nah, makanya kalau kita sering baca ini di bulan Rajab, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti, banyak-banyak istighfar. Nah, jadi nih kita ini yang kedua, karakter manusia adalah namanya tadi apa? Nisyanul zanbi, lupa akan dosa kita. Sekarang yang ketiga, karakter manusia yang ketiga, yang arba'atun nisyan al-insan, 4 lupa yang terjadi pada manusia. Yang ketiga adalah nisyanul aib, lupa akan aib kita, lupa akan kejelekan diri kita. Kita kalau ngomongin orang atau aib orang kita omongin, apal nggak? Apal. Wah, si anu mah begini. Kalau pagi begini. Apal tuh aib orang lain kita sebutin. Rajin banget. Rajin jelek-jelekin orang lain. Namanya aib orang lain kita sebutin. Kita punya aib nggak? Punya. Pertanyaannya, banyakan mana aib diri kita sama orang lain? Lah, ternyata banyakan kita. Kita kadang-kadang nggak tahu aib kita ini lebih banyak daripada aib orang lain. Tapi kalau nyebutin aib orang lain rajin banget. Apal banget tuh dia. Oh, dia mah begini. Apal itu. Tuh. Tapi giran aib kita lupa. Kita ini punya, iya, kita punya aib ini. Ya Allah, yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Tuh. Ini karena memang kita ini itu lupa sama aib kita sendiri. Udah banyak contoh. Makanya kalau aib ini itu kita doa kepada Allah, ya Allah, tutupin aib saya. Allah mastur aibi, ya Allah, tutupin aib saya. Ditutup. Supaya kenapa? Supaya aib kita itu enggak tahu orang lain. Sebab dosa yang kita lakukan ini yang tahu kita diri sendiri. Barangkali istri kita juga enggak tahu kali kita punya aib. Atau anak-anak kita juga enggak tahu kita punya aib. Yang tahu diri kita sendiri. Nah, aib ini memang ini adalah pada manusia ada, tapi kadang-kadang lupa manusia akan aibnya diri sendiri. Ini nyambung dengan yang kedua tadi, nih sutujan lupa sama dosa, termasuk lupa sama aibnya diri sendiri. Makanya kalau kita merenung, ini aib saya banyak, maka hitung-hitung aib kita. Ternyata aib kita lebih banyak daripada aib orang lain. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini agak panjang nih. Namanya nisyanul mauti. 4 lupa yang terjadi pada manusia. Yang keempat namanya nisyanul mauti, lupa akan mati. Kita ini kadang-kadang lupa bakal mati. Itu kita kadang-kadang punya anggapan, saya mah nggak bakal mati. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Pernah dah.
sama. Padahal kita udah lihat tuh, ada tangga kita udah mati, bapak kita udah mati, ibu kita juga udah meninggal, ada juga tangga kita udah banyak nih, saudara kita udah meninggal. Tapi kadang-kadang kita masa juga saya nggak mati juga. Kadang-kadang merasa bahwa kita ini umur kita bakal panjang, nggak mungkin mati mah kita mah. Ini orang lain pada mati, kita mah kagak. Kali gitu kita lupa sama mati kita, lupa sama ajal kita. Itu ajal kita ini itu ada di atas kepala kita, itu kayak benang, tinggal ditarik. Dan ajal itu kalau dalam bahasa Inggris namanya limited, batas. Udah, yang namanya batas itu mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau miskin, mau susah, kalau sudah ajal udah. Iya, kita sehat nih, nggak mungkin orang sehat mati. Biasanya yang mati orang sakit. Belum tentu. Ada orang sehat tiba-tiba mati. Saya mah susah. Yang biasanya orang mati mah banyak kan orang kaya. Enggak juga. Banyak juga orang susah mati. Yang orang kaya, nggak mungkin orang sama kaya nih. Wah, kalau saya sakit ke dokter, saya banyak. Gampang, yang namanya sakit mah tinggal berobat, tak usah pakai BPJS, saya banyak. Ada nggak begitu? Wah, dokternya banyak. Punya pikir begitu, nggak bakal mati. Saya punya udah, besoknya mati. Itu namanya nisyanul maut. Dia lupa bakal mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ija ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal pada dirinya, itu nggak bisa dimundur-mundurin dan nggak bisa dimaju-majuin. Ketika malaikat Ijrail datang, ntar dulu, sabar. Saya masih punya harta banyak nih, belum keurus. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Belum, jangan dulu. Saya masih sehat. Itu nggak bisa dimundur-mundur, nggak bisa dimaju-maju. Tapi yang namanya ajal kematian itu datangnya tiba-tiba. Kata Nabi dalam sabdanya, al maut baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Nah, benar. Kadang-kadang kita begini ngomong, lah itu semalam baru ngobrol anak kita ya di musola, pagi-pagi meninggal. Yang aneh nih, malamnya meninggal, paginya ngobrol. Kalau yang itu menjarang. Jadi malamnya ngobrol, paginya meninggal. Kadang-kadang begitu, tiba-tiba. Yang namanya mati itu baghtatan, tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Ya Allah, ya, yang namanya meninggal itu nggak yang kalau yang tahu. Ini saya punya kisah, mungkin mana saya sampaikan. Ini pengulangan yang enak nih. Jadi ada ahli ibadah, ahli suci, luar biasa ibadahnya. Itu punya teman, nggak tanggung-tanggung, temennya malaikat Ijrail. Waduh, punya temen sohib besti malaikat Ijrail. Enak gak? Enak. Punya teman malaikat Ijrail. Waduh, ini oleh ibadah nih, luar biasa. Jadi kalau dia suka berkomunikasi dengan malaikat Ijrail. Nah, pada sebuah hari ini, ketika ahli ibadah sama malaikat berpisah,
Kata yang ahli ibadah, ya malak Ijrail, nanti kalau engkau mau nyambut nyawa saya, tolong kasih tahu WA, teleponlah, SMS lah gitu, biar saya siap-siap. Enak nggak? Enak. Jadi dikasih tahu lah tuh. Bener ya, pokoknya perjanjian ya, deal. Nanti kalau saya mau nyambut nyawa, datang ke kamu, nanti saya kirim. Saya kirim SMS, saya kirim WA, biar kamu siap-siap. Ya, salaman, berpisah dah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, terus nggak ketemu-ketemu nih. Akhirnya datang nih malaikat Ijrail. Datang itu mau nyabut nyawa. Padahal perjanjian apa tadi? Kalau mau nyabut nyawa, SMS, WA, lah marah-marah di ahli ibadah. Ya malaikat Ijrail, kan perjanjian tak kemarin dulu, kalau engkau mau nyabut nyawa saya, tolong kirim tanda-tandanya, tolong kirim WA, kirim SMS, biar saya siap-siap. Kamu mau ngapain sekarang? Saya mau nyabut nyawa. Kata malaikat Ijrail, udah saya kirim. Udah dikirim, nggak dibaca kali, nggak dibaca kali, lupa kali. Tuh namanya itu nisyanul maut, lupa mati tuh. Udah dikirim, udah banyak banget. Saya WA, udah banyak banget, nggak dibaca sih. Mana? Akhirnya dilihat, kata malaikat Ijrail, sudah saya kirim tuh, lihat di atas kepalamu sudah banyak rambut pada putih. Ini WA nih, tanda kalau rambut udah pada putih itu siap-siap. Siap-siap ya. Pokoknya yang rambut pada putih nih siap-siap. Ini mau bukan nyindir nih, bukan berarti yang hitam nggak mati, yang putih mah udah siap-siap dah. Itu WA dari malaikat Ijrail. Pas dilihat kata, iya ini udah pada putih ya. Iya, saya nggak merhatiin. Ya itu. Yang kedua, lihat gigimu, udah pada rontok, udah pada ompong. Yang tadinya kalau makan daging kuat, sekarang udah nggak bisa, udah habis tuh giginya, udah rontok, udah nggak punya gigi. Itu kan tanda siap-siap, siap-siap menghadap Allah. Lihat kulitmu, yang tadi kencang udah pada keriput. Ya Allah nih, ya kita mah nggak bisa dipungkiri nih, umur nih udah pada keriput. Lihat matamu, yang tadinya terang sekarang udah mulai rabun, udah nggak bisa lihat lagi. Tuh, telinga juga yang tadi bisa dengar udah mulai budek. Wah banyak dah WA dah nih. Tulang udah pada sakit, udah pada keropos. Jalan sebentar sakit, kadang-kadang sakit pinggang, kadang-kadang ini pada meretak. Itu WA dari malaikat Ijrail. Maka orang-orang seperti ini siap-siap menghadap Allah. Jangan dunia mulu dicari, jangan dunia mulu dicari. Oh ini udah ada WA nih, siap-siap ngumpulin bekal. Bekal itu ibadah. Jadi kalau kita ibadah, bekal kita menghadap Allah cukup nih. Udah kita mah, karena kita hidup kita akan menghadap Allah, maka kita juga harus siap-siapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manusia kadang-kadang lupa akan kematiannya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ada 4 lupa yang terjadi pada manusia. Namanya arba'atun nisyan alal insan. 4 lupa yang ada pada manusia. Yang pertama namanya nisyanun nafsi, lupa akan dirinya. Yang kedua nisyanud janbi, lupakan dosanya.
Yang ketiga, nisyanul aib, lupakan aibnya. Dan yang keempat, nisyanul mauti, lupakan kematiannya. Ya, mudah-mudahan manfaatnya jadi ilmu buat kita persiapkan kematian kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca Fatihah. Kita doakan barangkali banyak yang sakit, doain aja yang sakit, semuanya tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang kedua, banyak orang juga yang punya masalah, punya problem, punya urusan. Mudah-mudahan urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala jinniya wa ala kulli niyatin sori ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wasil maqsudil qabul isi hidayah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu yukabi wa majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa li ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajab wa rizqan wasi'an barakah min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa